Oke, suaranya Kak saya masuk nggak? Ya Kak, gimana Kak? Jaringan Kak? Ya, sekarang putus-putus. Halo? Ya, masuk. Masuk Masuk, ya? Kak. Oke, Ya. berhubung udah jam 8 lewat ya, teman-teman takut kemalaman gitu ya. Kita coba mulai aja belajar pada malam hari ini ya. Oke, saya akan buka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah membantu teman-teman. Selamat malam nih dari teman-teman dari SMA Negeri 1 Jonggol, juga ada SMA Negeri 1 Cibarusa, dan sekolah-sekolah lainnya. Jadi apa yang tadi Karena bilang gitu ya. Jadi sebelumnya nih mungkin bisa memperkenalkan gitu ya. Jadi kita nih dari bimbingan Rai Impian nih, Rai Impian Indonesia gitu ya. Jadi kita memang fokus untuk ini ya, untuk membimbing para siswa-siswi untuk mempersiapkan diri menuju kampus impian, entah itu melalui jalur PTN, SNMPTN, kemudian ada SBMPTN. Itu juga di bimbingan ini gitu ya, ada kita juga ngebimbing apa ya, kuliah gitu ya, beasiswa untuk kuliah gitu, untuk kuliah. Nah, jadi khusus untuk malam hari ini, nah kita coba bahas materi kosong gitu ya. Materi kosong di mana materi ini kita coba ke fokus ke ekonomi sama geografi. Nah, selanjutnya nih teman-teman, berhubung nanti kita pakai media Kahoot ya. Jadi teman-teman diharapkan nanti boleh buka web browsernya untuk mengakses Kahoot-nya ya. Ini coba coba share screen. Nah, jadi sebelum kita mulai nih, jadi kita coba latihan dulu ya, coba latihan dulu. Nanti setelah kita coba latihan soal, kemudian nanti coba kita bahas bareng Kak Saeb. Betul ya Kak Saeb ya? Iya Kak. Oke, Ini teman-teman pada siap ya. belum? Teman-teman. Iya, yang download Kahoot, download dulu ya. Atau kalian di web bisa ya Kak? Bisa nggak? Iya, bisa. Ya. Teman-teman udah pada siap nih belum? Kira-kira? Tenang, soalnya nggak banyak dan pasti gampang. Iya, kalau gampang nggak benar. Betul, aksesnya nanti di-share di grup ya. Tapi kelihatan nggak Kak Saeb di layarnya? Kelihatan Kak, tapi ini lagi loading ya. Oke, ditunggu ya. Ini teman-teman sambil nunggu, boleh disiapkan juga alat tulisnya, mungkin alat tulisnya untuk mencatat materi hari ini, gitu supaya nggak lupa, supaya bisa dipelajari ulang untuk mengulang materi-materinya gitu ya. Teman-teman bisa dipersiapkan dulu nih alat-alat tulisnya gitu ya. Nah ini coba bentar lagi kita mulai nih untuk belajar Kahoot, belajar latihan soal UTBK. Oke, teman-teman ready ya? Ini teman-teman udah dibuka ininya, Kahoot-nya. Nanti kalau misalnya udah dibuka, nanti silakan teman-teman ketikkan pin ini nih, 8155829. Ayo, boleh dibuka website browsernya, boleh. Terus kalau misalnya udah di Kahoot, boleh langsung ketikkan pinnya 8155829. Ya teman-teman ya, boleh dibuka Ya, Kahoot-nya. ya, biar pada bisa ngerjain soalnya. Nah, betul. Ada yang langsung nggak? Apa? Linknya ada nggak? Linknya? Nggak ada nggak Irfan linknya? Linknya coba di grup deh, di grup. Ada nggak?
Masuk ke juga langsung gampang kok. Makasih. Iya, oke, udah ada tuh kan. Ya, Siap. yang tuh. Ditunggu ya teman-teman yang lainnya nih, baru 2 nih, ada Sia sama Umar. Ini pasti seru banget nih. Pokoknya soal-soalnya tuh nggak sulit, jadi dasar soal-soalnya. Jadi bakal happy nih teman-teman, jadi ekonomi dan geografi. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Ini baru 2 nih yang baru join nih, ada Sia sama Umar. Ayo, ditunggu. Kalau ada kendala atau kesusahan, boleh ya teman-teman ya di kolom chat. Oh ini kok ada kendala di mana gitu kan? Boleh dikabarin aja di chat teman-teman. Wih, Puji sudah masuk. Ayo baru 3 orang nih, Puji, Sial sama Umar. Boleh ditunggu yang lain ya. Kalau misalnya ada kendala boleh teman-teman di chat ya. Ini gue udah itu belum ya? Konmat. 3 orang nih. Ayo ditunggu. Ada Siva, ada Marcel, ada Muhammad Raihan Surya, Wardah juga. Oke, ini ada lagi teman-teman yang mau join nih di kita latihan soal bareng-bareng nih. Sama gue juga. Oke, Muhammad Rehan Surya ya. Rehan Surya, jadi kamu ini buka web browsernya, kemudian Kahoot nih ya, Kahoot, dibuka Kahootnya. Juga ada tampilan tuh, ada tampilan untuk memasukkan PIN. Nah, ini boleh di PIN-nya dimasukkan 8155829. Atau boleh juga nih pakai link yang ini nih. Maaf, masih nggak ngerti. Masih belum bisa. Iya. Coba dilihat di chat Zoom-nya, coba. Nah, diklik aja linknya, kemudian nanti bakal terarahkan ke Kahoot. Nah, terus nanti kalau misalnya suruh klikkan pin-nya, boleh langsung klik pin yang ini nih. Nah, gimana? Ada yang masih bingung, teman-teman? Ada yang lagi mencoba? Makanya kalian buka aja Kahoot-nya, nanti muncul yang paling atas yang ada tulisan PIN-nya, kalian tekan aja. Terus nanti di situ kalian suruh masukin PIN, terus masukin PIN yang tadi. Gampang kok. Nah, ini bisa nih, bisa kelihatan kan? Nah, di sini. Kita klik Kahoot.
Nah, nih ada lagi yang udah join. Gimana Muhammad Surya? Udah bisa belum? Baru 4 orang nih, yang lainnya nih. Nah, Wah, mana lagi nih? Ada Liza. 5 orang. Oke, ditunggu sampai jam 8.45 ya teman-teman ya. Jadi supaya menghemat waktu juga nih nanti teman-teman, ditunggu sampai 8.45. Kalau misalnya udah, nanti langsung kita mulai untuk latihan soalnya. Ditunggu, masih ada 2 menit lagi. Kalau misalnya mau join boleh silakan. Silakan di chat tuh bisa diklik aja linknya yang udah ada di chat. Ini Raihan Surya masih belum bisa. Ada lagi tahu Masih belum, Kak. belum. Kendalanya di mana, Raihan? Masih belum bisa, Kak. Masih belum bisa. Kendalanya di mana nih? Boleh, boleh. Di username. Di username. Iya. Nah, jadi kamu ini kan lihat ya di layar nih. Nah, di sini Kahoot, kan diklik Kahoot nih. Terus kamu langsung klik aja yang Kahoot, play Kahoot nih. Enter game in here. Di sini. Jadi kalau misalnya udah ada di sini kan tampilan ini. Terus kemudian tinggal diklik yang ini, pinnya. Tinggal masuk aja. Tuh. Oke, saya coba dulu ya, Kak. Iya, boleh, boleh. Jadi Kahoot dot titik IT ya teman-teman ya. Nih. Nah, jadi tinggal langsung aja masukin pinnya. Oke, baru 4 orang nih yang udah join, teman-teman. Iya, oke. Amelia, oke. Aliana, Raihan. Nah, bisa kan Raihan? Raihan, Udah, Marvel. Kak. Apa nih ya? Jadi tinggal klik aja linknya Kahoot. Nah, itu tinggal masukin pinnya. Udah 45, Kak. Oh, dapat Kita 5 ya? Oh, udah. Oke, sip. Oke, teman-teman ya, kita mulai ya untuk latihan soalnya. Oke, teman-teman standby. Kita mulai. 10 ya. Udah. Oke. Nur. Cepet-cepetan nih. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ekonomi ya, teman-teman. Kita ekonomi dulu. Kuis. Latihan soal TBK khusus. Oke, ditunggu ya waktunya 1 menit. Waktunya 1 menit aja. Ini soal yang pertama. Ini kira-kira apa nih jawabannya nih? Nggak muncul soalnya, Kak. Saya cuma gambar kotak-kotak. Iya, Kak. Nggak muncul soalnya. Cuman kayak ada kotak-kotak gitu. Ya, dipilih aja. Jadi ini kan soalnya nih, kira-kira yang mana nih di antara yang merah
orange, biru, sama hijau, itu yang tepat jawabannya. Oh, saya malah pencet ngasal, Kak. Iya. Oke, Saya jadi nggak tahu, Kak. Oh, itu soalnya jawaban. soalnya di sini, terus jawabannya di sini nih. Nah, yang jawab. Nggak keenggak soalnya. Nah, jadi gini ya, teman-teman. Jadi soalnya tuh di layar. Soalnya di layar, terus jawabannya ABCD-nya itu tuh yang tadi tuh ada merah, orange, biru, sama hijau. Kira-kira yang benar itu yang mana nih menurut teman-teman? Jadi ngelihat soalnya tuh di sini. Saya ngasal tapi jawabannya benar, Kak. Oke gitu ya teman-teman. Gimana, udah paham belum cara kerjanya? Paham. Paham ya? Jadi ngelihat soalnya di Zoom, terus ngejawabnya itu di web teman-teman, di handphone teman-teman. Gitu ya cara Iya, Kak. kerjanya. Saya udah Paham? bener sih jawabannya, Kak, tadi. Paham ya teman-teman ya? Iya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Next. Oke? Oke. Oke. Umar. Lanjut soal nomor 2. Ingat-ingat, soal ada di layar, di Zoom. Penggabungan atau peleburan badan usaha yang sejenis ataupun tidak sejenis menjadi satu sehingga membentuk sebuah badan usaha yang besar. Disebut mana kira-kira? Ayo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetet. Wah, ternyata belum ada yang menjawab. Salah. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih ada yang keliru nih. Kagok Kak kalau pakai HP mah. Disarankan itu tuh 2 perangkat. Kira-kira kalau misalnya teman-teman punya laptop atau notebook di rumahnya boleh. Atau punya handphone 2 boleh tuh. Gitu kan. Disarankan itu punya ya tadi tuh perangkat 2 gitu. Tapi untuk permulaan it's okay, nggak apa-apa. Oke, teman-teman bisa dilanjut ya. Soal nomor 3. Ingat-ingat soalnya. Nah, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana penyesuaian yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota dari pemerintah pusat secara umum dinamakan, ayo, ada dana alokasi umum, ada dana otonomi, dana perimbangan, ada juga penerimaan negara bukan pajak atau PNPB, PNPP. Oke. 7, yang udah jawab 9, 18, 17, 16, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang benar adalah dana perimbangan. Wah, ini mendominasi tim 6. Jadi masih ada yang salah, ada yang kurang tepat juga. Nah. Alhamdulillah benar. Benar ya? Oke, Iya. kita next ya ke soal berikutnya. Oke, yang menduduki peringkat pertama itu masih Umar ya. Disusul sama Wardah sama Liza juga. Oke, teman-teman nih. Umar masih peringkat pertama. Jangan kalah sama Umar ya, teman-teman. Oke. Soal nomor 4. Nah, perusahaan di pasar modal yang membelikan dan menjualkan saham atas permintaan atau perintah investor disebut apa kira-kira? Ada bursa efek, ada emiten, ada kustodian, ada perusahaan pialang. Nah, kira-kira mana nih yang tepat kira-kira? Oke, yang udah jawab ada 6 orang. Waktunya tersisa 28 detik lagi.
8 yang udah menjawab, boleh dipikirkan dulu, diingat-ingat lagi materi-materi pada saat belajar kemarin-kemarin itu teman-teman. 10 yang udah jawab. Oke. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira apa ya jawabannya benar? Wah, perusahaan pialang. Wah, kira-kira imbang nih antara ada antara pihak perusahaan pialang sama perusahaan apa? Jadi ada yang masih bingung nih. Nah, ini teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Karena teman-teman masih belum paham nih. Nanti kita jelasin. Wah, Umar kira-kira disusul sama Liza nih. Wah, Liza peringkat pertama. Ternyata Umar masih menduduki peringkat kedua. Oke, soal terakhir, teman-teman. Fokus, fokus, fokus. Oke, soal terakhir. Di antara ketentuan di bawah ini yang merupakan contoh kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi adalah, nah kira-kira yang mana nih? Ayo diingat-ingat lagi. Ada kenaikan tarif bagi kendaraan yang melintas jalan tol, kenaikan suku bunga atau bulan, pemberian kelonggaran pajak bagi perusahaan baru, atau keharusan BUMN untuk menyetor sebagian labanya ke kas negara. Oke, yang udah jawab ada 9 orang. Waktunya tersisa 17 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira apa nih jawabannya? Wah, keren. Teman-teman rata-rata udah pada tahu nih ya, keharusan BUMN, tapi ada juga yang masih jawab yang kurang tepat. Oke ya. Oke teman-teman, ini soal terakhir ya teman-teman, nanti kita coba bahas satu persatu nih untuk materinya. Oke, kira-kira siapa nih yang mendapatkan peringkat pertama? Wah, yang mendapatkan peringkat pertama, kira-kira siapa? Antara Umar, Amelia, atau siapa nih? Wah, selamat Liza nih yang mendapatkan peringkat pertama. Oke. Nah teman-teman, kesimpulannya tadi ya untuk materi yang ekonomi tadi itu kan masih dasar ya teman-teman, masih ada nih untuk materi yang belum paham dan sebagainya. Nah oleh karenanya kita coba langsung bahas ya, nah saya ya untuk pembahasan satu persatu tuh tadi soal-soalnya nih, barangkali ada yang masih belum paham dan sebagainya nih teman-teman. Oke, dilanjut ya teman-teman untuk pembahasan materinya gitu ya. Untuk soal ekonomi dulu, nanti kita lanjut ke geografi. Oke, kepada Kak Saeb, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Kak Saeb. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Gimana? Gampang kan soalnya dan seru kan main gamesnya? Oke ya. Jadi tadi kan kita udah ngerjain tuh, berarti sekarang kita bahas. Biar bisa share screen aja nggak soalnya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Kak. Mau nanya dulu dong sebelumnya, tadi gampang-gampang nggak soalnya? Gampang, tadi ada yang salah pencet soalnya, Kak. Oh gitu. Ini kayaknya kelas 12 nih. Kelas 12 bukan? Iya, Kak. Wih, pantas soalnya materi ini materi sebelum-sebelumnya. Salah pencet terus tadi soal jawabannya. Ya. Jadi gampang ya. Jadi aku di sini bakalan bahas dari tadi yang soal-soal yang tadi satu persatu. Cuman di sini aku nggak niat mengajari ya, nggak niat ini, tapi kan aku ngajak kalian buat sharing-sharing aja gitu. Maksudnya mungkin ada tambahan dari aku, terus kalau ada kekurangan dari yang aku tambahkan gitu, yang aku sampaikan gitu, bisa kalian tambahkan juga. Kalau ada salah juga mengenai penyampaiannya, kalian bisa tegur juga. Oke, setuju ya? Dan buat master ekonomi kita, Felix, tolong pantau terus dan selalu tambahkan, Fel. Oke, siap, Ep. Mantap.
Lanjut Fir, ke soal nomor 1 aja biar lebih cepat kita. Nah, sebenarnya sih materi ini udah nggak asing banget sih di ekonomi ya nggak sih? Ini tuh tentang materi yang penawaran dan permintaan. Terus ini tuh di bagian keseimbangan pasar. Nah, em, rumusnya nggak bisa sekalian ini ya. Rumusnya kalian udah tahu belum rumusnya? Yang bahwa buat ngitung keseimbangan pasar itu yang QD banding QS atau QD sama dengan QS. Rumusnya di mana QD itu permintaan, terus kalau QS itu penawaran. Bentar ya. Ini dulu ke rumusnya aja deh, share screen-nya, Fir. Soalnya kan ini nih. Gimana? Rumusnya? Rumusnya. Oke. Ya. Yang tadi udah gue kirim. Nah, GS. Nah, rumusnya itu rumus utamanya tuh yang ini buat materinya tuh. Dan ini sebenarnya ngitungnya sih gampang gitu. Buat perhitungannya memang. Cuman di sini kita lihat dulu bahwa keseimbangan pasar itu ya berkaitan itu dengan kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli sebenarnya sih. Di mana yang menentukan itu di mana kondisi ketika penawaran itu lebih besar daripada permintaan itu kondisi yang disebut surplus. Nah, terus nanti ketika penawaran itu lebih kecil daripada permintaan itu disebut short take. Ya mungkin kalian juga yang kelas 11 terutama ini kelas 11 kalau nggak salah gitu. Apa kelas 10 gitu. Itu yang masih baru-baru dan untuk kelas 12 juga udah pernah belajar ini dan ini tuh paling gampang diingat ini tuh. Materinya itu nggak asing lagi buat kalian yang IPS terutama yang belajar ekonomi gitu. Nah, lanjutan dari rumus ini, kalian tinggal masukin aja kan, bahwa QD ini tadi kan penawaran kan, permintaannya itu persamaannya itu kan yang ini nih, yang 280 minus 2P. Kalian di situ tinggal masukkan saja itu. Terus untuk QS-nya itu minus 180 plus 8P. Nah, itu ditandain sama Kak Vira. Dan itu kalian, nah di situ kalian tinggal hitung aja. Di mana kalian di situ menggunakan pertukaran. Bisa ditulis nggak, Fir, di sininya? Apa? Itunya untuk 80 di bawahnya. Ininya ya? Iya. 80 min 2P Sama dengan min ya tambah 8P. Tukar posisinya. Ini 80 plus 120 karena kalian tahu kan kalau benar ini minus ini jadi plus, terus minus 2-nya jadi plus juga. Ini sederhana banget sih. Terus itu ya 10 maka 200 banding 10 dan untuk P-nya itu adalah 20. Nah, kita udah ketemu nih P-nya 20, berarti kita tinggal cari untuk Q-nya. Kita gunain salah satu aja, salah satu dari persamaan tadi. Kita gunain yang 80 minus 2P ganti pakai 20. Nah, kalian pasti udah gampang banget sih ini mah. Dan oke, Q-nya udah ketahuan, Q-nya 40 dan P-nya 20 dan jawabannya sudah ada dan jawabannya itu gampang banget kan. Ini materinya gampang. Jadi saya tidak perlu menjelaskan begitu banyaknya karena menurut saya kalian udah tahu materi ini. Mungkin yang kelas 10 kali ya, yang belum kenal materi ini. Izin masuk app. Izin masuk app. Ya, Sob, silahkan.
Oke, nah jadi ini teman-teman ya, ini mungkin ekspektasi kalian SBMPTN itu susah gitu ya. SBMPTN itu materinya next level gitu, yang benar-benar ekstrim expert lah. Nah, aslinya enggak teman-teman. Jadi aslinya tuh materi SBMPTN cuma kayak gini. Soal-soal SBMPTN itu soal-soal dasar gitu. Pengalaman temenku yang kemarin yang 2020, nah dia belajarnya malah kejauhan gitu. Ekonomi, kayak contohnya ekonomi gitu. Dia belajarnya jauh banget gitu, belajar inflasi sampai ke akar-akarnya, misalkan contoh yang ekonomi ya, yang mau ke jurusan ekonomi gitu. Nah ternyata yang muncul tuh cuma kayak gini doang gitu, keseimbangan pasar, supply and demand gitu. Tadi kasih kasus misalkan harga pas misalkan di Idul Fitri harga daging naik gitu. Nah otomatis kenapa kemana-mana impact-nya tuh kemana? Nah soal-soalnya tuh kayak gitu. Nah termasuk ini nih. SBMPTN soal keseimbangan pasar itu selalu muncul. Nah, ini selalu muncul. Palingan ntar cuma dikasih kasusnya aja gitu. Misalkan ya kasusnya dibeda-bedain, terus angka-angkanya juga dibedain, terus variabelnya juga dibedain gitu. Nah, itu aja sih. Mungkin pokoknya ntar pelajarinya harus dari dasar dulu gitu. Gak Betul usah lah. harus next level gitu, gak usah kayak gitu. Iya. Oke, itu aja sih. Oke, Lanjut, makanya Felix. ya. Oke, kita lanjut aja. Gimana? Di sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang belum paham? Tapi saya yakin di sini tuh pasti kalian udah paham sih. Iya, ini paham ya semuanya ya. Pokoknya kalau keseimbangan pasar intinya ya gini, udah ketahuan misalnya persamaan permintaannya berapa apa, terus kiasnya apa, tinggal disamain ya kayak matematika biasa sih ini. Persamaan matematika biasa, variabel aman. Oke, lanjut Lanjut, Fir. Kita ke soal nomor 2 aja. Nah, di sini kita nggak ada rumus-rumusan. Di sini mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang sejenis ataupun tidak sejenis menjadi satu sehingga membentuk sebuah badan usaha yang besar. Nah, kita bahas satu-satu. Sebenarnya kalau kita melihat dari soal ini ya penggabungan atau peleburan badan usaha yang sejenis ataupun tidak sejenis menjadi satu sehingga membentuk sebuah badan usaha yang besar itu adalah pengertian dari truth sebenarnya. Cuman karena kan berarti udah jawabannya itu udah benar kan? A, truth. Nah, tapi untuk pengetahuan kita lebih lagi kita ngebahas yang lainnya juga. Karena kan di soal SBM nanti siapa tahu yang ditanya tentang pol atau tentang sindikat atau tentang kartel atau tentang concurrent. Jadi untuk di sini saya sebenarnya materinya tentang yang usaha-usaha itu loh ya, pembangunan perusahaan bisnis itu loh, untuk materi ekonominya itu sendiri. Nah, untuk pol ini tuh sangat terikat dengan untuk pol itu sangat terikat dengan perjanjian sebenarnya. Di mana ketika perjanjian itu ada, terus ada salah satu yang melanggar perjanjian itu, maka ada hukum apabila ada yang melanggar perjanjian tersebut. Jadi simpelnya untuk pol ini apabila ada kata ibarat katanya perjanjian lah antara perusahaan itu jatuhnya ke dalam pol. Terus untuk sindikat sendiri itu adalah gabungan beberapa orang atau badan usaha dengan tujuan menyelenggarakan monopoli barang atau jasa. Jadi untuk sindikat ini ya gabungan beberapa orang atau badan usaha gitu dengan tujuan untuk memonopoli gitu. Intinya di situ. Jadi kalian ingatnya di situ dan menjadi ciri dari sindikat itu sendiri. Terus untuk kartel itu mengenai kerjasama antara beberapa badan usaha yang memproduksi. Nah, memproduksi untuk di bawah suatu perjanjian gitu. Jadi kerjasamanya itu beberapa badan usaha yang memproduksi barang yang sesuai dengan perjanjian. Jadi, kita mau berdua badan usaha nih, janji mau memproduksi apa, jadi yang difokuskan memproduksi barang tersebut. Gitu. Terus concurrent di sini lebih pada penggabungan beberapa badan usaha
dengan tujuan mengatasi masalah pembelanjaan. Jadi di sini itu penggabungan beberapa badan usaha dengan tujuan itu untuk mengatasi pembelanjaan gitu kan di dalam sebuah usaha tersebut gitu. Mungkin ibaratnya bisa dikatakan sebagai untuk mengurangi lah, atau karena apabila pembelanjaan perusahaan itu terlalu besar dan penghasilannya itu di bawah pembelanjaannya, ya otomatis perusahaan akan rugi gitu. Maka perlu diseimbangkan gitu. Perlu ditekankan lagi pembelanjaannya agar produksi tetap maksimal, terus dapat menghasilkan keuntungan gitu. Ya simpelnya seperti itulah. Karena di sini jangan sampai kayak terlihat ribet gitu. Tapi kedengarannya kayak ribet nggak sih buat kalian di nomor 2 ini? Gimana? Nomor 2 ini. Ya ini kalian cukup kuasai beberapa istilah aja sih ini, istilah-istilah di perusahaan ya, Alex. Gimana deh yang mau ditanyain dari semua dari teman-teman? Nomor 2 ini. Simpel aja sih, buat materi ekonomi ini nggak terlalu banyak yang perlu dibahas. Udah paham kali ya? Kita lanjut aja deh ke nomor 3. Kayaknya udah paham Iya, semua. Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Buat Bu Nur Halimah, silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3. Dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana penyesuaian yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota dari pemerintah pusat secara umum dinamakan. Nah, ini tuh masuk ke dalam materi yang APBN dan APBD. Nah, jadi kalau kalian mencari ini materinya masuk di mana sih? Kalian mempelajari apa gitu? Untuk menjawab ini ya kalian mempelajarinya di materi APBN dan APBD. Di sini ada mengenai hal tersebut gitu. Jadi nanti buat kalian yang mau buat belajar SBMPTN, kalian perlu untuk belajar APBN dan APBD. Oke, kita bahas satu-satu seperti biasa. Dana alokasi umum. Ya, dana alokasi umum itu sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau otonom gitu ya. Sebagai dana pembangunan, itu dana alokasi umum, pengertian dari dana alokasi umum. Di mana dana tersebut yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau daerah otonom gitu untuk pengembangan daerahnya gitu. Lalu dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini sendiri gitu. Dana perimbangan ini sendiri ya ini adalah jawaban dari soal nomor 3. Dana perimbangan merupakan dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana penyesuaian yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota dari pemerintah pusat. Lalu dana otonomi, sebenarnya konsep dana otonomi sama saja dengan pembiayaan atau dana yang diberikan dari pemerintah pusat untuk daerah otonom atau dana-dana yang ada di daerah gitu, daerah otonom gitu, otonomi. Terus penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini kan ada di materi APBN. Kita belajar mengenai penerimaan negara yang pajak dan yang non pajak. Nah, yang termasuk ke dalam penerimaan negara non pajak apa aja sih? Contohnya seperti sumber daya alam. Sumber daya alam itu mencakup kayak minyak bumi, gas, tambang, perikanan kayak gitu. Terus kalian juga pasti pernah ngedengar hibah yang sumbangan, istilahnya sumbangan dari swasta gitu, bisa dibilang investor swasta gitu. Pada negara itu juga termasuk sebagai
penerima negara bukan pajak. Terus subsidi desentralisasi, ya desentralisasi itu kan pemisahan kekuasaan antara daerah dengan pusat kan gitu kan. Dan daerah itu subsidi, ya subsidi mensubsidi gitu. Biasanya ada, tahu lah kalian istilah subsidi kan, penurunan pembiayaan pemerintah terhadap suatu barang agar mampu dijangkau oleh masyarakat gitu. Dan itu diberikan kepada daerah desentralisasi. Jadi untuk kalian mengenai materi yang perdana-danaan ini, kalian bisa mempelajari di materi APBN dan APBD. Seperti biasa, saya nggak bakal menjabarkan begitu banyak mengenai materi APBN dan APBD, karena saya di sini cuma mengulas gitu kan. Kembali lagi, kalian harus lebih penasaran, oh iya berarti SBM tadi materi pertama tentang penawaran dan permintaan, gimana keseimbangan pasar, jadi kalian garis bawah itu materi itu kalian harus pelajari. Terus juga tadi mengenai bisnis dan perusahaan juga kalian harus garis bawahi, itu kalian juga harus pelajari. Terus dan di nomor 3 ini materi APBN dan APBD, kalian cukup garis bawahi ya materi itu, bahwa materi itu penting untuk kalian pelajari karena ada kemungkinan keluar di SBMPTN kayak gitu. Lebih ke situ sih, saya ingin memberikan gambaran materi apa aja yang kiranya bakalan keluar. Lanjut aja ke nomor 4. Mengenai perusahaan di pasar modal yang membelikan dan menjualkan saham atas permintaan atau perintah investor disebut. Di sini ada beberapa pilihan kan. Lagi-lagi di sini banyak istilah gitu. Dan ini yang perlu kalian pelajari dan ketahui satu persatu. Bursa efek itu apa sih? Bursa efek itu adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembeli dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Gitu. Jadi sebuah pasar yang berhubungan gitu dengan pembelinya dan penjualan, di mana efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu gitu. Di mana efek perusahaan itu sudah terdaftar di bursa tersebut. Lalu kustodian. Untuk kustodian ini, di mana pihak yang memberikan jasa penitipan. Ini itu sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal. Kalian pasti pernah mendengar itu. Terus ada emiten. Emiten ini sendiri atau investor atau pihak utama menerbitkan saham. Jadi emiten ini adalah pihak utama yang menerbitkan saham, bisa dibilang seperti itu. Di mana sesuai dengan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995. Terus untuk wali amanat, pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Jadi di sini tuh wali amanat tuh pihak pihak yang memiliki kepentingan pemegang yang berkaitannya terhadap utang gitu. Nah, untuk dan dari yang keempat ini belum ada yang masuk nih mengenai perusahaan dari pasar modal yang memberikan dan menjual saham atas permintaan atau perintah investor. Nah, sebenarnya nomor 4 ini ya pengertian dari perusahaan pialang seperti itu, di mana ya perusahaan di pasar modal yang memberikan dan menjualkan saham atas permintaan atau perintah investor. Itu aja sih. Gimana, Alex? Ada yang mau tambahin nggak dari Alex? Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi ya di sini lagi-lagi yaitu banyak istilah-istilah yang perlu kalian pelajari di dalam ekonomi, terutama di bidang perusahaan gitu. Kan kalian belajar kan di ekonomi tuh, di mata pelajaran ekonomi ada perusahaan dan bisnis apa-apa gitu materinya. Nanti kan kalian belajar kayak perseroan yang kayak gitu-gitu.
Nah, di materi itu kalian harus pelajari dan istilah-istilahnya kalian harus ingat gitu. Kira-kira yang istilah yang mencolok, oh ini kira-kira bakalan keluar gitu. Kalian bisa garis bawahi gitu. Kan ini soalnya tuh dibilang mudah kalau kita tahu pengertian dari istilah-istilah tersebut gitu. Dibilang dasar pertanyaannya pengertiannya aja gitu. Jika soal pengertian terus kita tinggal milih itu pengertian dari apa gitu. Takkan silakan di. Tadi nggak ngomong. Kita lanjut aja kan. Oke, di sini nomor 5 ya. Nomor 5 itu di antara ketentuan di bawah ini yang merupakan contoh kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Nah, di sini masuk di materi yang inflasi, kebijakan fiskal. Kalian tahu lah itu di kelas 11. Kalian pasti yang kelas 11 pasti sudah belajar. Kalau nggak salah semester ini kalian mungkin udah belajar dan kelas 12 pasti sudah lewat untuk materi ini. Kebijakan fiskal sendiri itu merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menggerakkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Jadi kebijakan fiskal ini ya merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonominya gitu melalui pemasukan dan pengeluaran pemerintah yang dapat diatur gitu. Inflasi sendiri kan keadaan di mana harga barang dan jasa itu naik secara terus-menerus kan. Singkatnya itu ya peningkatan jumlah uang yang beredar. Secara konsepnya sih seperti itu, inflasi itu sendiri. Dan bagaimana kita bisa menekan itu gitu. Maka di sini ada kebijakan fiskal. Beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan fiskal itu ya seperti mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan meningkatkan pajak, tarif pajak, terus pinjaman itu salah satu juga dari penggunaan kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi itu sendiri. Nah, kita analisis dari pihak tersebut. Lalu kenaikan tarif bagi kendaraan yang lintas jalan tol. Ini menurut saya tidak masuk akal dengan kebijakan fiskal itu sendiri gitu kan untuk mengatasi inflasi. Dari kenaikan tarif bagi kendaraan yang lintas jalan tol, kecuali kenaikan tarif pajak. Nah, mungkin itu akan masuk. Untuk B, yang B-nya pemberian pelonggaran pajak bagi perusahaan baru. Justru ini balik ya, saat pajak ditingkatkan ini diberikan pelonggaran gitu. Terus kenaikan suku bunga SBY 1 bulan dan ini juga tidak berhubungan dengan kebijakan fiskal. Terus perubahan giro wajib minimum bagi bank-bank. Ini juga tidak sesuai dengan konteks soal yang diberikan di nomor 5 tersebut. Dan yang ini adalah yang paling sesuai, di mana keharusan BUMN untuk menyetor sebagian labanya kepada negara gitu. Karena tadi kebijakan fiskal itu ya pemerintah menggerakkan ekonominya suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah gitu. Baik, soal udah saya bahas semua gitu kan. Apa ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan juga nggak apa-apa, silahkan. Ya, ini soal dasar kok, ini soal dasar. Mungkin ekonomi ini nggak kayak kemarin sejarah atau kemarin sosiologi yang dimana saya lebih banyak berbicara karena materi sosiologi, materi sejarah kan lebih kepada cerita gitu kan. Nah, sedangkan untuk ekonomi ini sendiri kan lebih kepada analisis, terus pengertian-pengertian, istilah-istilah gitu. Jadi kayak memang sudah berdasarkan patokan gitu, patokan dari pengertian itu tersebut, dari keilmuan itu tersebut, gitu. Dan bisa dilebih-lebihkan. Gimana? Ada yang mau ditanyain atau gimana atau mau ditambahkan untuk materi ini? Berarti perlu kalian garis bawahi ya bahwa dari 5 soal itu ada beberapa materi, mulai dari materi mengenai penawaran dan
permintaan itu kalian catat dan bisa nanti pelajari mengenai keseimbangan pasar kalian pelajari lebih dalam lagi. Terus bagaimana cara terus tentang perusahaan dan bisnis itu juga kalian pelajari lagi. Terus mengenai APBN dan APBD sama materi yang inflasi dan deflasi. Nah itu nanti di situ ada beberapa kebijakan. Sebenarnya ada beberapa kebijakan selain kebijakan fiskal gitu. Jadi kalian bisa pelajari. Berarti itu ada beberapa 4 materi yang beda dari 5 soal ini. Gimana Kak Irfan? Nah, iya. Menambahkan sedikit ya saya ya. Nah, untuk yang soal nomor 5 ini, jadi kata kuncinya kan di kebijakan fiskal ya, teman-teman ya. Nah, perlu diingat-ingat nih, jadi kalau misalnya nemu soal kayak gini, jadi kebijakan fiskal itu yang merupakan kebijakan ekonomi ya, yang berkaitan dengan pemerintah. Yang tadi itu Kak saya betul ya bilang seperti kenaikannya pajak gitu ya, pajak Wah, kayak pengen sebagai gangguan jaringan ya. Ya teman-teman, ini Gracia gimana? Ayana, Nur, Diva. halo. Halo? Tadi kepetal ya. Iya. Oke, tadi gimana? Tadi sampai mana? Tadi sampai mana, Fer? Kak Irfan nggak terdengar. Oke, jadi ini ya. Tapi kedengaran nggak suaranya? Kedengar nggak? Nah, untuk soalnya ini, jadi menambahkan aja nih. Ini kan kata kuncinya kan di kebijakan fiskal ya. Nah, teman-teman harus diingat nih, kalau misalnya nemu kebijakan fiskal, berarti itu yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang diatur sama pemerintah. Ya, contohnya tadi yang misalnya kenaikan pajak bermotor dan sebagainya gitu ya, itu yang berhubungan dengan pemerintah yang ada hubungan kaitannya dengan keharusan BUMN untuk menyetorkan sebagian labanya ke negara. Nah kan BUMN kan milik negara ya, nah, otomatis kebijakan fiskal tersebut berhubungan dengan BUMN tadi yang mempunyai usaha milik negara itu. Nah, itu pokoknya kata kuncinya itu di kebijakan fiskal untuk yang nomor kita itu. Itu ya Kak Said ya. Nah, Iya Kak. nah kira gimana nih teman-teman pada diam itu paham atau bingung atau ngantuk nih karena kita belajarnya malam-malam, gimana kira-kira ada yang mau ditanyain gak nih? Ngantuk. Itu wajar sih, soalnya dua materi hari ini tuh bukan kayak materi sosiologi sama sejarah yang kayak bisa seru-seruan gitu. Kayak bener-bener berpatokan Iya, banget. Pasti ngantuk. betul. Tapi nggak Ngantuk apa-apa. ya pokoknya uh, disiasatin aja kalau misalnya teman-teman ngantuk, perlu apa kalau misalnya mau ini dulu gitu kan sambil nyemil dan sebagainya boleh gitu ya supaya gak ngantuk, mungkin sambil nyambil minum apa gitu teman-teman saya gak ngantuk. Nah dari yang lainnya gimana nih, ada yang mau ditanyain nggak dari kelima soal tersebut yang tadi udah dibahas nih? Gimana kira-kira, ada yang belum paham nggak? Boleh, pokoknya jangan malu-malu nih ya. Pokoknya langsung ditanya aja nih. Oh, nomor berapa nih? Yang tadi tuh sempat misalnya sempat di note nih sama teman-teman, boleh langsung ditanyain aja. Kasih Paham? Oke, sip. udah paham sih Kak. Soalnya tadi banyak jawaban juga yang isi, lumayan banyak juga yang benar jawabannya. Iya. Yang dari yang lainnya gimana? Udah paham juga? Oke, kalau misalnya udah paham nih, udah paham. Oke, keren ya. Nanti, oh iya ya, disclaimer ya teman-teman ya, nanti materinya bakal di-share juga ya di grup ya, supaya nanti bisa dipelajari ulang teman-teman. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanya lagi atau udah paham semua? Kalau misalnya udah paham, kita lanjut ya Kak Sayed ya. Kita lanjut ke geografi nih. Paham Kak? Oke. Tapi supaya supaya apa ya? Supaya mengobati rasa ngantuknya,
Jadi nanti kita main Kahoot lagi, nanti kita latihan soal lagi di Kahoot supaya rasa ngantuknya coba dihilangkan gitu ya dengan kita cara bermain game di Kahoot gitu ya. Oke, udah semua nih teman-teman. Sekarang ready lagi ya, kita siap-siap lagi untuk bermain Kahoot. Oke, udah tahu kan, udah paham kan cara kerjanya ya? Senyum itu tandanya apa tuh senyum tuh? Udah paham, udah paham. Pakai yang tadi, Kak. Yang sekarang yang geografi ya, latihan soal UTBK yang geografi. Oke, ready teman-teman ya? Oke, dibuka lagi Kahoot-nya, Kahoot.it. Oke. Oh ya, tadi yang menang ya, tadi yang menang Aliza nih. Aliza, Nur Haliza ya, yang menang tadi. Oh, keren banget. Oke, yang tadi kan ekonomi nih, sekarang geografinya nih. Kira-kira siapa yang mendapatkan peringkat pertama dari latihan soal geografi? Oke, silakan udah bisa diakses ya, teman-teman ya. Nah, tuh udah ada ya di kolom chat. Nah, oke. Liza, Rayhan Surya, udah join. 2 orang, 3 orang, Umar. Oke, supaya biar ngantuk nih teman-teman nih, kita main game dulu sambil latihan soal ya. Ciel, oke Ciel. Udah 4 orang nih teman-teman. Marvel, ini kayak ini ya, kayak perusahaan film ya, Marvel. Oke lanjut teman-teman. 5, baru 5 ya. Aliana, oke. Wardah, Cynthia, ada 7 orang. Ini soalnya juga nih mudah ya Kak Sayap ya untuk geografi ini, pokoknya masih di semua, pokoknya dinikmatin soalnya. Oke, ada lagi teman-teman? Baru 7 orang. Dia ada yang mau gabung lagi nggak? Boleh. Udah Kak, kayaknya bisa langsung di start aja. Oke, mulai ya teman-teman ya. Ready, 3, 2, 1. Oke, siap-siap, ingat-ingat soalnya ada di Zoom, di layar Zoom. Terus jawabannya bisa di handphone teman-teman. Oke, waktunya 1 menit. Leluhur orang Indonesia yang pertama dapat dipandang dari masyarakat. Nah, apa nih? Ada Asia, ada Brunei, ada Malaysia, ada Malaysia. Kira-kira yang mana yang tepat? Oke, yang udah jawab ada 3 orang, nih 5 orang, 6 orang, 8. Oke, yang benar Wih, adalah keren. wah ini rata-rata udah paham nih. Walaupun satu masih belum tepat nih ya. Oke, kita lanjut nih ya untuk soal yang nomor 2. Oke, kira-kira siapa yang menduduki peringkat pertama? Umar. Umar. Oke, lanjut soal nomor 2. Ingat soalnya dibaca di Zoom, di layar Zoom-nya. Soal nomor 2. Rumah iglo di Eskimo merupakan fenomena khas daerah tersebut. Pernyataan tersebut termasuk konsep dasar geografi
apa kira-kira? Perbedaan wilayah, situs, keterkaitan ruangan, atau keterjangkauan? Oke, yang dijawab pada ini 6, 7. Waktunya 10, 9, 8, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawabannya. Wah, rata-rata bisa dilihat ya ini. Teman-teman udah tahu nih jawabannya, tapi masih ada yang kurang tepat jawabannya. Nanti kita coba bareng-bareng. Sampai Oke, 5 orang semua. Oke, kita next. Oke, masih Umar disusul sama Siel. Oke. Oke, Umar masih menduduki peringkat pertama. Kita next. Oke. Ingat-ingat soal ada di Zoom. Pertanyaannya, wilayah pantai barat Sumatera adalah beberapa kali diguncang gempa tektonik ya, dan dilihat dari struktur geologisnya, wilayah tersebut berada di zona tumbukan lempeng. Prinsip geografi yang digunakan untuk mengikuti fenomena tersebut adalah barat. Oke, yang udah jawab ada 6 orang. Waktunya tinggal 15 detik. Oke, tunggu. Masih dikit lagi materi-materinya, teman-teman silakan. Walaupun tantangannya ngangkut, tapi bisa kok ya. Pokoknya teman-teman harus semangat. Oke, ini nanti kakak ini rata-rata udah jawabannya betul nih. Prinsip interlasi. Oke. Oke, yang walaupun masih ada sedikit yang kurang tepat jawaban. Oke, kita next ya. Nah, ini siapakah yang menduduki peringkat pertama lagi? Masih Umar, masih bertahan di peringkat pertama. Oke, Umar. Luar biasa Anda. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Oke. Nah, lihat teman-teman nih soalnya. Ini menggunakan perhitungan arnasi aja. Salah ya, panjang fokus lensa. Oke, yang udah jawab ada 3 orang. Tujuh orang. Waktunya tinggal 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Apa kira-kira jawabannya benar? Ini 2 orang. Walaupun beberapa orang yang pas kurang tepat, tapi Orang yang betul. Sebenarnya ke saya ya, nanti coba kita bahas bareng-bareng nih. Oke, kita lihat peringkat pertama apakah masih Umar? Wah, masih Umar. Oke, lanjut ya. Soal terakhir. Fokus, teman-teman fokus. Oke. Fokus. Yuk, ada yang masih inget gak materi ini? Nah, ingat-ingat lagi yuk materinya. Ayo, baru ada 1 orang nih yang udah jawab nih, luar biasa. Semangat.
14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wait. Oke, kita lihat jawabannya. Yes. Rata-rata, ya rata-ratanya ini ya, pada udah paham materi-materi. Tapi ada beberapa juga yang belum tepat jawabannya. Tapi it's okay, nanti kita coba bahas sekarang lagi. Oke, kita next ya. Ini kita lihat nih, siapakah yang mendapatkan peringkat pertama dari latihan soal TBK langsung geografi. Apakah Siala atau Liza ataukah Umar? Umar. Minur. Ternyata udah nyangka ya. Aduh, luar biasa. Selamat Bor. Liza ya. Oke, sip. Itu ya. Oke, mungkin bisa langsung dibahas lagi sama Kak Saeb. Silakan Kak Saeb. Ya, kita mulai lagi nih masa-masa ngantuk gitu. Enggak. Buat geografi gak bakal ngantuk-ngantuk banget kayaknya. Geografi lumayan agak santai. Semua juga sama sih. Santai. Oke, lanjutin nomor 1 langsung. Nah, tadi sebagian besar sih ngejawab udah bener banget. Melanesia, jadi kayak udah nggak asing banget sih soal ini kayaknya buat semuanya gitu. Tadi banyak banget yang jawab itu dan itu memang itu jawabannya itu betul gitu. Bahwa leluhur orang Indonesia yang pertama dapat dipandang dari masyarakat ya Austro-Melanesia. Jadi peristiwanya itu pada periode zaman es, ya kan ingatlah pada periode zaman es akhir di mana tahun di 20.000 sampai 14.000 juta tahun yang lalu gitu. Di mana pada waktu itu bumi atau dunia itu memang di periode es di mana kutub itu suhu dinginnya itu meningkat sampai dikatakan bahwa samudra itu membeku gitu airnya, dan bahkan akibat daripada masa itu Indonesia juga ketinggian lautnya itu jatuh gitu hingga 135 meter gitu. Dengan laju bentuknya 7 sampai 9 per tahunnya gitu. Terus untuk jadi pada masa itu dikatakan bahwa terbentuklah namanya daerah paparan Sunda, ya, di mana daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan itu menjadi satu gitu. Pada masa itu gitu. Lalu orang-orang yang menghuni gitu kan, yang menghuni wilayah itu tuh orang-orang mana sih gitu kan? Jadi manusia yang menghuni pada masa itu ya manusia yang menghuni paparan Sunda itu berasal dari benua Asia gitu. Mereka yang berjalan atau berasal dari Thailand melalui semenanjung Melayu gitu. Dan masyarakat ini disebut Austro-Melanesia gitu. Jadi 35.000 tahun lalu jadi leluhur orang-orang Indonesia yang pertama dapat dipandang dari masyarakat ya masyarakat Austro-Melanesia gitu. Tapi dikatakan juga bahwa masyarakat Austro-Melanesia ini menghuni wilayah Indonesia atau paparan Sunda gitu ya, wilayah Indonesia itu sebelum periode zaman es. Mungkin ketika periode zaman es di mana kedalaman laut juga menurun, terus sampai dikatakan bahwa samudra itu membeku, itu menjadi akses juga kemudahan untuk orang-orang dari Asia yang melalui Thailand atau melalui semenanjung Melayu untuk bersinggah di daerah paparan Sunda tadi gitu. Itu sih sejarah singkatnya mah gitu. Oke, di sini mah gampang, kita next aja. Ini materinya mengenai asal-usul manusia lah sebenarnya. Nah, untuk ini materi mengenai konsep-konsep dasar geografi. Ini materi dasar sebenarnya, materi awal di mana ada beberapa konsep dari dasar geografi itu sendiri gitu. Konsep-konsep dasar geografi banyak, bahkan ada 10 sebetulnya, mulai dari kayak lokasi, jarak, keterjangkauan, polanya, morfologinya,
terus aglomerasi, interaksi, dan interdependensi, nilai kegunaan, diferensiasi, terus selalu ada keterkaitan ruangan. Jadi banyak mengenai konsep dasar geografi ini. Jadi kalian bisa garis bawahi bahwa di soal nomor 2 ini mempelajari konsep dasar geografi karena banyak kalian pelajari itu konsep-konsep dasar geografi, ada kemungkinan akan keluar gitu di SP, mungkin ya bentuk soalnya mungkin berbeda gitu, tapi setidaknya kalian sudah mengetahui konsep dasar dari geografi itu sendiri gitu. Lalu rumah iglo di Eskimo merupakan fenomena khas daerah tersebut. Nah, pernyataan tersebut termasuk dalam konsep dasar geografi. Nah, konsep dasar geografi mana sih yang sesuai dengan pernyataan tersebut gitu? Dan konsep dasar geografi yang paling sesuai itu adalah keterkaitan ruangan, di mana ya konsep ini hubungan atau tingkat hubungan antara wilayah gitu, bisa disebut keterkaitan di mana kesesuaian antara suatu tempat gitu dengan kondisinya. Karena kan apabila kita melihat rumah iglo ini sendiri, itu adalah bangunan yang memang berada di suhu-suhu ekstrim gitu, yang dingin gitu. Dipengaruhi dengan ketinggian lokasi tempat tinggal itu sendiri gitu. Makanya rumahnya itu disebut rumah iglo yang itu bisa menghangatkan suhu tubuh, suhu ruangan juga di dalam rumah tersebut gitu. Jadi keterkaitan ruangan itu memandang adanya keterkaitan suatu fenomena dan fenomena lainnya di suatu tempat, baik fenomena alam maupun fenomena kehidupan manusianya gitu. Gitu sih. Jadi keterkaitan fenomena dengan fenomena lainnya. Nah, lu kan garis bawahi tadi mengenai konsep dasar geografi, kan tadi ada banyak tuh. Nah, kalian harus mempelajari, kalian harus mengetahui itu konsep-konsepnya apa, konsep-konsepnya itu apa aja, pengertiannya itu bagaimana gitu. Dan kalian bisa menggambarkan bahwa kalau konsep keterkaitan ruangan itu gambarannya kayak gimana. Jadi ketika kalian berikan kasus, kalian dapat membayangkan, wah ini masuknya ke dalam konsep dasar geografi apa gitu. Lanjut. Oke ya, tadi garis bawahi mengenai konsep dasar geografi ya. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu konsep dasar geografi karena ya saya yang memberikan arahan materi-materi yang harus kalian pelajari, dan lagi-lagi kalian harus memiliki rasa penasaran yang tinggi gitu untuk belajar SBM ini. Gitu. Terus yang ketiga ini mengenai wilayah pantai barat Sumatera sudah beberapa kali diguncang gempa tektonik dan dilihat dari struktur geologinya, wilayah tersebut berada di zona tumbuh peng. Ini masuknya ke dalam soal prinsip-prinsip geografi ya, yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut. Nah, di sini di materi prinsip geografi ini juga materi dasar gitu. Di mana prinsip geografi apa nih yang digunakan untuk mengaji fenomena dari kasus tersebut gitu. Nah, berarti kalian harus mengetahui dong beberapa dari prinsip-prinsip geografi gitu. Prinsip-prinsip geografi itu ada beberapa sebenarnya. Ada prinsip distribusi. Prinsip distribusi atau penyebaran. Karena ini itu digunakan untuk fenomena di mana permukaan bumi itu penyebarannya tidak merata. Jadi ini digunakan untuk mengkaji fenomena penyebaran penduduk di muka bumi yang tidak merata. Itu menggunakan prinsip distribusi gitu. Terus prinsip deskripsi. Nah, prinsip dari deskripsi ini sendiri adalah penjelasan lebih mendalam mengenai gejala-gejala geografi. Misalkan ya gejala geografi apa, ada satu, terus itu dikaji lebih mendalam lagi, itu prinsip dari deskripsi. Terus prinsip prologi adalah gabungan dari beberapa prinsip dari prinsip geografi tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan, jawaban dari ini apa? Soal ini adalah prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi itu prinsip yang digunakan untuk menelaah hubungan keterkaitan antara suatu fenomena dengan memahami fenomena lainnya, gitu. Dengan fenomena lainnya dalam satu ruangan.
kan disebutin tadi wilayah pantai barat Sumatera sudah beberapa kali diguncang gempa kan, ada fenomena gempa nih. Terus dikaitkan dilihat dengan struktur geologinya, wilayahnya, berarti dilihat dari fenomena geologi wilayahnya bahwa wilayah tersebut berada di zona tumbukan lempeng, jadi wajar untuk wilayah pantai barat Sumatera sering terjadi guncangan gempa tektonik gitu, karena di situ banyak ini berada di zona tumbukan lempeng gitu, lempeng. Jadi singkatnya kayak gitu sih. Iya, seperti itu. Ini di materi prinsip geografi. Jadi kalian harus mengetahui beberapa prinsip geografi. Nah, untuk prinsip persebaran sendiri ya itu adalah prinsip di mana untuk mengkaji persebaran, baik persebaran penduduk salah satunya, karena geografi ini berkaitan erat dengan penduduk, demografi. Cepet ya bahasannya, saya nggak terlalu banyak bahas. Nah, mungkin ini juga udah nggak asing lagi, ini perhitungan skala, ini materi K10, di mana citra surya, pengambilan citra surya, foto citra surya. Ini materi K10, dan ini bagaimana cara kita menghitung skalanya gitu. Sebenarnya gampang aja, rumusnya nggak beda jauh sama rumus kalau kita ngitung skala ini, skala peta. Rumusnya itu S sama dengan panjang fokus kamera banding tinggi terbang di atas objek. Atau lebih singkatnya ya S sama dengan F banding H. Oke, dari situ kan kita bisa ketahui bahwa H di sini ada dua. H besarnya itu ya ketinggian pesawat yang terbang ini. Itu ada di ketinggian 2.600 meter. Untuk H kecilnya atau ketinggian objeknya, H kecil itu ketinggian objeknya itu ada di 500 meter. Lalu untuk F-nya sendiri atau panjang fokus kameranya itu sendiri berada di 100 mm. Berada di 100 mm. Dan itu bisa dimasukkan ke dalam rumus. 100 mm tadi dimasukkan ke dalam panjang fokus kamera, ditaruh di atas. Masuk ke dalam F. Lalu untuk di bawahnya, tadi kan ada 2H ya. Mulai dari H pertama itu ketinggian dari pesawat itu terbang atau yang alat mengambil foto itu. Terus yang kedua ketinggian objeknya. Nah, ditulislah di bawahnya F banding H dikurang H kecil. H kecil tadi ya ketinggian objek tadi. Jadi 100 mm banding 2.600 meter dikurang 500 meter. Oke. Yang bawah kita kurangin, maka jadi 100 mm banding 2.100 meter. Nah, ini kan penyebutnya belum sama. Berarti harus samakan dulu. Kita sama-sama rubah ke sentimeter. 100 mm dirubah ke sentimeter ya jadi 10 cm. Terus untuk 2.100 meter dirubah ke sentimeter ya jadi 210.000 meter sentimeter. Tinggal coret aja nolnya deh. 1. Jadi perbandingannya 1 banding 21.000 dan jawabannya D. Ini simpel banget sih. Ini rumusnya pakai rumus skala yang sering banget digunain buat salah satunya di ini di geografi kalau biasanya ada pertanyaan tentang perbandingan skala peta gitu kan dengan objek aslinya. Pakai rumusnya pasti rumus skala. Cuman ini bedanya ya ini buat ukur
skala yang potret atau ini apa namanya citra surya. Oh, untuk 100 mm-nya itu sendiri itu sudah ada keterangan dari soalnya tersebut. Gitu. Jadi itu memang sudah ibarat kata kalau kita dibikin dirincikan itu ya kita diketahuinya apa F-nya itu 100 mm karena itu sudah tertera di soalnya dan itu adalah fokus dari kameranya gitu. Bagaimana, ada yang ditanyakan lagi? Iya. Jadi ibarat kata kan kalau buat di hitung-hitung skala peta kan ada itu kan kasih gambar petanya atau di soal itu kayak dikasih perbandingan bahwa skala peta jarak kota A ke kota B itu sekian. Terus dalam kondisi aslinya jarak antara kota B dan kota A dan kota B itu berapa kilometer misalkan kan kayak gitu. Itu sama aja kayak gitu sebenarnya soalnya. Jadi kita tinggal nentuin aja masukin aja. Gitu sih. Gampang kan? Kalau gampang kita lanjut. Nah, ini juga ini materi kelas 11 kalau nggak salah ya, materi kelas 11 ini mengenai materi yang titik henti. Titik henti. Karena di kelas 11 itu ada beberapa rumus yang memang di geografi itu. Mulai dari banyaknya rumus itu eh, ada rumus ini loh yang tentang demografis itu loh, yang tentang kematian, kelahiran. Dari situ udah banyak rumus tuh. Nanti beberapa rumus tentang wilayah juga. Dan ini salah satu rumusnya, salah satu rumus yang salah satu materi gitu dari materi geografi yaitu tentang titik henti sebutnya. Biasanya sih titik henti ini digunakan buat penentuan ini sih biasanya kayak apa sih namanya fasilitas umum biasanya atau fasilitas ya fasilitas umum seperti buat perhitungan salah satunya buat perhitungan di mana didirikannya pom bensin kayak gitu. Nah untuk rumusnya itu sendiri AB sama dengan jarak atau DAB, singkatnya DAB. DAB ini adalah jarak kota A ke kota B gitu. Per 1 ditambah apa kurung apa nah itu. Nah, P-nya itu pakai ya, P itu adalah penduduk. Penduduk dari PB itu adalah penduduk dari B, kota B, terus PA-nya itu penduduk dari kota A gitu. Nah, ini kebetulan ditanyakannya itu jarak ke kota A ke kota B gitu kan. Nah, kalau seandainya gimana kalau dibalikin pertanyaan jaraknya dari kota B ke kota A? Kalian tinggal balikin aja, berarti ininya jadi dari AB jadi BA, terus B-nya jadi DAB, terus PB-nya jadi di bawah dan PA-nya jadi di atas, seperti itu. Biar kalian balikin aja. Nah, di sini kalian tinggal masukin. DAB itu adalah jarak kota A dan kota B. Ya, sudah ada di soal itu adalah 70 km. Terus penduduk kota B itu adalah 23 23.700 jiwa. Terus untuk kotanya 213.300 jiwa. Nah, itu. Lalu kan nanti kalian akan menemukan di mana perbandingan, bukan perbandingan, 213.300 itu per 23, maaf. Ya, lanjutin.
Itu dia. Gitu kan, Em? Iya. Berarti 70 per 1 plus, ini kan coret-coret. Ntar jadi 237 dibagi 213 akar 9. Akar 9. Itu Ya. GR. Ya kan akar 9 ya. Jadi 70 per 1 plus 3, karena akar 9 itu 3, lalu 70 per 4 sama dengan 17,5 kilometer. Gitu. Bentar, biar gue kepental. Ya, Suara gue nggak? masuk cuman putus-putus. Oh, Ya, masuk. iya rumusnya. Ya, gini deh teman-teman, aku gantiin sak bentar. Jadi buat nyari titik henti dari A ke B, kita pakai rumus ini. Tinggal masukin jarak sama si PA dan si PB-nya. Kita masukin ke rumusnya. Terus tinggal dihitung, nanti ketemu jawabannya 17,5 km dari kota A. Gimana teman-teman? Ada yang nggak ngerti? Ada yang bingung? Dari perhitungannya misalnya? Akar 9 dapat dari mana, Kak? Ini, 237 dibagi 213. Oke. Oke, terima kasih. Kayaknya aku salah. Oh, salah nulis di sininya. Pantesan kok beda. Nah, ya. Oke. Ya. Ya, Suara gue ada nggak? ada. Udah lancar. Tapi gambarnya hitam sih gue. Yang lain gimana? Hitam nggak gambar? Cuman foto doang, Kak. Foto? Bentar, jaringan saya nih. Bentar, stop share dulu. Bisa kan? Nanti kan, taman. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan PPT-nya? Atau ngeblank gitu, hitam? Kelihatan. Masih ada yang tadi, Kak. Yang 17,5. Iya, emang nomor itu kok. Iya. Ya. Ya gimana teman-teman? Ada yang kurang paham? Ini nomor terakhir kita kok. Betul banget. Udah paham ya? Gampang sih perhitungannya ini. Rumusnya juga nggak ribet-ribet banget. Kalau DAB itu artinya apa, Kak? Gimana, Saeb? Aku nggak ngerti soalnya. Aku saintek. Oh, PP. DAB itu tuh ini, DAB itu tuh jaraknya tuh, ya kan AB. Ya kan udah ketahuan. Jumlah penduduk A sama dengan 213.300 jiwa dan kota B 23.700 jiwa. Nah, DAB itu jarak AB. Jarak A ke B itu 70 km. Jadi itu jarak kayak lambang itu. Misalkan C-nya 4, B-nya 5, terus AB-nya 1. Nah, berarti DAC-nya berarti 1 gitu.
jarak pokoknya kalau di itu ya. Oh iya, maaf teman-teman. Tadi ada yang nanya kan ya, kenapa akar 9 hasilnya? Ini aku kayaknya salah soal deh. Harusnya ini kan 1 plus akar PB per PA. Nah, yang ini yang dari soal ini salah. Yang B itu harusnya, yang kota B harusnya kota A, yang kota A harusnya kota B. Atau bentar, gimana sih? Saya gimana? Kok jadi bingung sih tuh? Bener, gue belum bisa ngeliat. Masa atau salah input soal? Bentar ya teman-teman. Kayaknya gini deh soalnya. Maaf, aku tulis aja sini. Harusnya PB-nya itu 200, 13, 300. Suara gue hitam anjir. Hitam. Bentar. Nah, harusnya PA-nya itu Enggak, itu tuh yang itunya tuh kebalik. Karena itu A-nya di 2003. atas. Iya, 23.700. Nah, di soalnya itu salah ini, jadinya bingung. Jadinya nih, bentar aku hapus lagi. Di PA-nya itu, nah ininya salah, kita masukin yang baru. 23.700. Bentar. Yang ini juga keliru, PB-nya itu PB-nya 2.13. Nah, ini nih, gini harusnya. Masuk. Ada. Iya, Mas. Nah, harusnya kayak gini. Lalu kita coret-coret nih nolnya. Sehingga dapat nanti kalau misalnya kalian pakai kalkulator gitu, hasilnya akar 9. Ini salah dari soalnya juga. Nih. Iya. Salah soal. Ini B. Ini A. Soalnya nanti hasilnya nggak mungkin akar. Nggak mungkin koma. Ntar akar bagi koma-komaan susah, ribet ngitungnya. Gitu teman-teman. Gimana? Pusing nggak? Oke, sama-sama. Saya udah bisa masuk suaranya? Apa terpental? Ya, jadi gitu deh teman-teman. Gimana dari yang tadi, yang geografi, ekonomi, ada yang dibingungin nggak? Atau udah paham semua, udah ngerti semua? Boleh ngechat. Kalau masih dibingungin juga boleh ngomong juga. Paham? Oke, yang lain? Gimana, Fir? Cukup, Kak. Paham. Ini udah kok. Udah yang nomor 5. Oke. Paham. Oke, udah pada paham tuh kayaknya. Kita cukupkan aja kali ya. Aku serahin ke Kak Irfan lagi deh. Halo, tes suara masuk. Masuk. Teman-teman. Masuk. Oke, tadi sama Kak Fira udah Kak Fira sama Kak Saf udah. Jadi udah paham ya untuk materi malam hari ini, ekonomi sama geografi. Oke ya, udah paham ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu menurutnya benar paham sih. Nanti kalau misalnya materinya juga nanti bakal di-share ya Kak Fira ya untuk materinya.
kita bakal share di grup supaya nanti teman-teman ini bisa mempelajari ulang ya materinya gitu ya, walaupun ini udah jam 10 ya, di 10 lewat gitu ya. Nah, teman-teman, tantangan itu banyak banget ya teman-teman untuk pemirsa kita mau ngejar sesuatu itu pasti tantangannya banyak banget ya. Terima sama-sama. Oke, mau ngasih informasi juga nih teman-teman. Untuk nanti pertemuan selanjutnya, jadi nanti kita berhubung untuk materi pembahasan materi UTBK-nya itu udah selesai ya, sosum sama saintek gitu ya, udah kemarin-kemarin udah dibahas. Nah nanti untuk pertemuan selanjutnya kita mau ngadain tryout nih, tryout SBMPTN. Nah di sini ada yang udah pernah ikutan tryout nggak teman-teman? Pernah di Gunadarma. Pernah di Gunadarma, udah pernah? Ya baru kemarin kalau nggak salah. Alah, sip. Oke. Dari yang lain ada yang udah pernah juga ngerasain tryout SBMPTN? Tryout UTBK? Di IG banyak, Kak. Di IG banyak, oke. Iya. Nggak apa-apa, ikutin aja. Iya, benar, nggak apa-apa. Ikutin sebanyak-banyaknya. Oke, jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya nih, kita juga bakal ngadain tryout nih nanti teman-teman. Nah nanti waktunya itu 1 minggu, jadi nanti bakal kita share gitu untuk soalnya tryoutnya. Nanti teman-teman dikasih waktu 2 hari ya, 2 hari untuk pengerjaan. Nanti materinya itu seputar saintek ya, KA ya. Nanti bakal di share. Waktunya itu pengerjaan itu 2 hari. Nanti serta itu teman-teman kalau misalnya punya waktu luangnya di hari, misalnya nih Selasa Rabu itu waktu luang tuh ya, nanti bisa dikerjain di jam segitu. Pokoknya minggu ini sama minggu depan tuh nanti kita bakal ngadain tryout. Nanti untuk soal-soalnya nanti kita bakal share di grup peserta gitu ya teman-teman ya. Nanti disiapin aja materinya untuk nanti tryout gitu ya. Jadi benar tuh benar kata Nur ya, pokoknya sosum dan saintek. Nah oke, jadi untuk tryoutnya, jadi kita mau saintek dulu nih ya, saintek dulu nanti untuk pertamanya. Nanti kalau misalnya udah saintek nanti kita coba lanjut ke sosum. Oke ya, nanti teman-teman di share aja di grup, nanti informasinya bakal di share, dan waktu pengerjaannya ingat 2 hari ya, nanti bakal di share lagi. Oke. Nah, betul tadi kata Nur Alfitriani ya, kalau misalnya di IG Instagram banyak tuh untuk tryout-tryoutnya, atau di grup-grup Telegram atau WhatsApp. Boleh tuh untuk menguji kemampuan kita dalam materi sosum sama saintek. Anak sosum berarti nggak ngerjain yang saintek, Kak. Oh, maaf. Mungkin ada ralat, maksudnya besok yang tryout itu materi tentang TPS atau TPA gitu. Untuk saintek sosumnya itu kan TKA, dia minggu depannya lagi gitu. Ya, betul gitu ya. Jadi boleh ikut semuanya pokoknya. Ya, jadi kalau minggu besok ikut aja semua soalnya tentang TPS. Nah, betul. Ya. Oke ya, jadi sekali lagi nih teman-teman, kalau misalnya ada informasi seputar tryout di luar gitu ya, boleh banget itu supaya mengetahui, menguji kemampuan kita gitu untuk mempelajari materi-materi UTBK. Itu ya teman-teman ya. Gimana Kak saya? Berapa ya? Oke. Katanya suaranya kedengeran ya. Oke teman-teman ya, pokoknya untuk informasinya nanti bakal kita share di grup. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang belum gabung nih di sini, ada yang belum gabung, coba Kak Fira bisa link grupnya bisa di share nggak sih di Zoom? Oh iya, by the way di sini ada yang belum masuk grup peserta belum? Oh Kak, ini jaringan saya jelek banget ya. Kenapa Kak Saad? Apa Kak, kok nggak dengeran ya? Ini kayaknya jaringan ya Saad. Tapi suaranya masuk.
grup peserta bimbingan, grup peserta bimbingan Raifian. Nah, nanti bakal di-share nih ya. Bentar, kita cek dulu. Grupnya invite via link. Nah, ini link grupnya ya, link grup pesertanya. Nah, nanti untuk informasi seputar tryout, nanti kita share-nya di grup peserta ya, teman-teman ya. Nanti nanti bakal di-share di grup itu. Oke, nah ini ada yang udah join tuh langsung. Oke, sip. Oke ya teman-teman, mau dipersiapkan untuk materinya, TPS gitu ya, nanti dipersiapkan, nanti untuk soal-soalnya nanti kita bakal share di grup peserta. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Dari Aliana? Tidak kak? Oke. Oke sip, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, atau nanti kalau misalnya di luar waktu ini, di luar waktu Zoom ini, kalau misalnya punya pertanyaan atau apa, mau konsultasi, nah boleh langsung ya di grup atau enggak bisa chat kakak-kakak kelasnya gitu ya. Oke teman-teman, sebelum ditutup biasanya kita mau foto-foto dulu nih sebelum kita tutup. Nah boleh nih kalau misalnya teman-teman mau open cam, kita coba foto dulu ya untuk dokumentasi nih, untuk kita share di Instagram Rai Impian. Lagi rebahan. Udah nggak apa. Gak apa-apa, lanjut. Oke, dipersiapkan ya teman-teman. Oke, ditunggu nih. Ayo teman-teman on cam buat dokumentasi. Dokumentasi. Oh, ya, pokoknya teman-teman semangat ya. Untuk semoga SNMPTN-nya pengumuman nanti semoga bisa mendapatkan kampus impiannya masing-masing ya. Pokoknya kalau misalnya belum rezekinya di SNMPTN, pokoknya terus berjuang untuk